Saat itu Setji berlari dengan sebuah belanjaannya. Kala memberikan Setji makanan khas India untuk perayaan sebuah pesta. Kemudian Kala membujuk Setji mengatakan sebuah rahasia tentang kakaknya yang selalu memakai jelaga atau bubuk hitam. Sehingga dia bercerita yang sedikitnya membuka tabir Nakusha bagi Kala. Setelah lama bercakap-cakap Setji pun pergi dan menjatuhkan ranjang belanjaannya. Terdamparlah banyak jelaga yang membuat Setji dan dirinya kaget. Satu jelaga jatuh tepat di kaki Kala lalu mengambilnya. Setji mengambilnya kembali lalu dia pergi. Kala bertanya-tanya, untuk apa jelaga sebanyak ini? Pasti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Baadi tiba membantu Setji mengambil barang yang berjauhan. Kemudian Kala menyerahkan kotak kajal, Baadi panik lalu mengambilnya. Kala tersenyum kemudian Baadi berlari. Baadi pergi ke Setji dan bertanya kepadanya apa yang Kala tanyakan kepadanya. Setji membiarkan dia tahu bahwa Kala adalah menanyakan tentang Ganpat. Baadi sedikit panik dan merenung, jika Setji memberitahu Kala sesuatu rahasia. Di dalam kamar, Naku di depan cermin bersiap-siap dan ada Baadi yang tampak khawatir. Naku menatap ibunya lalu Babi pergi ke Naku dan menyuruhnya memakai gelang dan berkata dia terlihat sangat cantik. Naku merasa sedikit malu, tersenyum. Baadi melanjutkan bahwa dia takut Kala mengetahui kebenaran tentang wajahnya. Saya harap mereka tidak memberitahu data kebenarannya. Naku menjawab, sebelum ada yang memberitahunya yang sebenarnya, saya sendiri yang akan melakukannya. Baadi mengatakan, jangan biarkan itu terjadi. Naku memotong Baadi dan berkata, tidak Mom. Aku tidak bisa berdiam diri lagi. Saya tidak ingin data menganggap bahwa saya sebagai pengkhianat. Naku melanjutkan, saya ingin memulai hubungan ini dengan kebenaran, bukan dengan kebohongan. Baadi mengatakan, tapi bagaimana jika data marah padaku? Naku dengan senyuman di wajahnya bahwa data sangat mencintaiku dan tidak pernah melihat wajahku, dia hanya menatap hatiku. Jika setelah mengetahui yang sebenarnya, dia memutuskan untuk melepaskan dirinya, maka saya akan menganggapnya sebagai keinginan Tuhan atau takdir yang pahit. Baadi sedikit gelisah. Saya akan menyingkirkan warna hitamku dan aku akan bebas dari itu. Baadi tersenyum. Kembali ke kuil di Pagal Niwas. Naku Duta menyalakan lampu di dekat dewa dan keduanya bersama dengan seluruh Pagal Niwas. Kala terus mengamati kejadian itu dengan geli dan mual melihatnya. Naku mendatanginya dengan permen. Baadi Kala terus menonton Duta Naku. Ai Sahib berdoa kepada Tuhan dan berkata, kebahagiaan Babi Duta muncul di wajahnya. Baadi tersenyum. Kala menyeringai. Duta memberi makan Naku yang manis dan dia makan. Baji meminta Rups menyalakan pot bunga tapi Rups bertindak takut. Madu berjalan di antara, mengambil kerupuk di tangan, lalu Baji berjalan dan melemparkan pot bunga itu. Ketiga adik perempuan dan Baji berdiri kaget. Baji menunjukkan Madu sebagai contoh dan meminta Rups tidak perlu takut. Kala mengalihkan pandangannya dari Baji Rups Madu ke Duta Naku yang sibuk menyalakan Pagal Niwas bersama Dias. Kala ingat pemandangan jelaga di Sagun, dan merasa sangat ambisius untuk melakukan sesuatu. Dia pergi ke Anai Setji yang sedang bermain dengan kerupuk di kebun, memberi isyarat kepada Anai untuk datang kepadanya. Anai menemui ibunya yang tersayang. Kala membiarkan dia tahu tentang sesuatu. Anai kemudian berlari ke Setji dan membawanya ke dalam rumah. Kala mengikuti mereka. Anai, Setji di kamar Kala. Anai menunjukkan Setji semua kerupuk terbaring di atas meja. Setji bersemangat melihat semuanya. Datanglah trio kue-kue di pintu. Kala mengirim Anai ke lantai bawah sambil mengatakan bahwa Kishore memanggilnya. Anai berlari dari sana dan Setji mulai panik. Setji meletakkan kerupuk di tangannya di atas meja. Kala melanjutkan taktiknya dan berkata, semua kerupuk itu untukmu Dede Manis. Saya juga memberi Anda beberapa hadiah untuk Anda. Dia mengeluarkan lebih banyak hadiah dari lemari dan menyerahkannya ke Setji. Rups meminta Setji untuk membuka hadiahnya. Setji mulai membuka diri saat itu Kala berkata, katakan padaku satu hal Setji. Kamu sangat pintar. Bagaimana bisa kakak Nakusha begitu gelap, alias mehong? Coba ceritakan. Setji sedikit marah dan berkata, jangan panggil kakakku yang gelap. Dia cantik bagiku. Kala tersenyum dan memintanya untuk membuka hadiah itu. Setji membuka dan kaget melihat cat hitam di balik kado itu. Setji mengembalikan barang-barang itu dan mencoba untuk berhenti dari tempat itu. Kala membuatnya duduk kembali, Rups berlari ke pintu dan menutupnya. Kala membuka buku gambar dan mengajaknya untuk menggambar. Setji khawatir dan hampir keceplosan. Dengan warna hitam ini, Kala menjadi merenung. Kala meminta Rups untuk datang mengajar beberapa gambar Setji.
Setji memohon agar Kala membiarkannya pergi, tapi Kala bersikeras bahwa dia perlu membuat gambar dan menyingkirkan ketakutan warna hitamnya. Krupps memintanya untuk mengisi pik dengan warna hitam. Setelah beberapa menit, mereka akhirnya membuat pik terlihat seperti Naku yang gelap gulita. Krupps melepaskan tangan Setji pada akhirnya dan anak itu menarik tangannya ke arahnya sedemikian rupa sehingga dia mendapatkan cat hitam itu ke wajahnya. Kala tersenyum pada gambar. Sekarang kalian berdua akan terlihat sama. Setji melihat cat hitam di wajahnya dan menjadi tegang. Kala menuangkan cat lagi ke tangannya dan menunjukkannya pada Setji. Anak menjadi cemas. Baadi Naku di rumah mereka. Baadi berkata, bahwa dia menulis nasibnya selama ini. Tapi hari ini aku ingin kau mengikat nasib orang lain. Itulah mengapa Naku saya ingin Anda melakukan puja Laksmi di rumah kecil ini. Tapi di wajah asli Anda. Naku berdiri dengan air mata. Babi melanjutkan, lepaskan cat hitammu. Katakan pada Laksmi bahwa Anda akan pergi ke rumah Anda di wajah asli Anda. Naku berdiri dengan mata berkaca-kaca kemudian pergi dari sana. Baadi tersenyum pergi dan berdoa kepada Tuhan. Baadi kaget melihat seseorang masuk ke rumah. Setji dan wajahnya dicat hitam. Babi takut melihatnya seperti itu. Layar membeku di wajah Setji yang dicat hitam. Setji masuk saat Baadi melakukan puja. Setji mengingat Kala menghitamkan wajahnya. Dia memberitahu Baadi tentang trik licik Kala. Lalu mereka menunjukkan Naku mandi. Hitamnya hilang dan dia mengenakan salwar putih. Babi hendak membersihkan wajah Setji. Tiba-tiba Kala masuk kemudian Setji bersembunyi di belakang Baadi saat melihatnya. Kala mengatakan Setji telah meninggalkan pemberiannya. Lalu dia bertanya tentang Naku. Babi menjawab bahwa dia mungkin bersama Ai Sahib atau Data. Yang Kala katakan dia tidak di sana, itulah mengapa saya datang ke sini. Dia mengatakan kepada Baadi untuk berharap selamat mewarisi Naku atas namanya. Saat itu Naku keluar dari kamar mandi dengan avatarnya yang asli juga glowing. Tapi sayang, Kala tidak melihatnya dan pergi. Naku bertanya pada Baadi apa yang terjadi Mi. Babi menjawab Kala mencoba membujuk Setji untuk mengetahui yang sebenarnya. Naku meyakinkannya bahwa dia akan memberitahu Duta sebelum orang lain melakukannya. Naku melakukan puja. Dia mengatakan bahwa dia memiliki kepercayaan penuh pada Duta. Kala lewat dan dia melihat Naku melakukan puja. Naku membawanya kembali ke arahnya. Kala mampir ke pilar dan nonton Naku di sana. Naku datang ke jendela untuk menyalakan Dias. Dan Kala mendapat kejutan terbesar dalam hidupnya, Willy. Melihat Naku yang bagus dan glowing. Babi melihat Kala sedang melihat Naku dan bergegas ke kamar. Dia sengaja memukul sebuah dia dan jatuh dan sebuah tirai terbakar di pilar Kala berdiri. Kala begitu asyik dengan Naku. Dia tidak memperhatikan api. Baji melihat api dan mendorong Kala pergi. Dan memanggil pelayan untuk air. A.S. Krupps, Lila dan Kishore juga hadir di sana saat mendengar suaranya. Babi mengambil keuntungan dari kekacauan tersebut dan menerapkan jelaga alias areng kembali pada Naku.